Hadis nomor 286. Innallaha ta'ala Setuna Allah Ta'ala yaqulu iku dawuh sapa Allah ana utawi ingsun salisus sarikaini iku nomor telune wong kang sekuton malam yahun selagine ora berkhianat sapa ahaduhuma sapa salah sijine sarikaini sahibahu ing kancane ahaduhuma faida khonahu moko nalikane berkhianat sapa ahaduhuma hu ing sahib ing kancane Horos tu mau kemetu sapa ingsun min bainihima saking antarane wong loro mau. Wong sekuton loro. Rawahu ngriwayatake ngerti sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi hadis ini itu menceritakan kalau ada dua orang itu bersekutu dalam masalah dagang, dalam masalah apa, nah, maka selama keduanya bisa menjaga amanah, saling menjaga kepercayaan, maka Allah akan menyertai mereka. Artinya apa hartanya akan diberkahi, hartanya akan ditambahi, diperbanyak selama masih bisa menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Tapi apabila ada salah satu dari mereka berdua itu kok mengkhianati temannya, maka Allah tuh sudah tidak memberikan barokah lagi. Keluar tuh maksudnya tidak memberi barokah. Jangan diartikan dohir ya. Oh, jangan diartikan dohir. Ini karena ikut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tuh tidak bertempat. Dimanapun tidak bertempat. Mungkin ada yang mengatakan di Al-Quran tuh Allah alal arsistawa. Allah itu di atas singgasananya. Berarti singgasana di atas. Itu kan pikiran orang-orang yang Jahmiyah, yang menyamakan Allah itu dengan makhluk. Kenapa kok Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak bertempat, tidak terpengaruh ruang dan waktu? Karena ruang dan waktu itu diciptakan. Kalau kita ikut teori fisika yang populer, kan ada beberapa teori. Teori pertama bahwasanya alam semesta itu tetap. Tetap itu artinya ya mengembang, tapi kadang-kadang berkurang, tapi materinya tetap sama. Ini ada teori yang populer namanya teori Big Bang, ledakan besar. Jadi di suatu waktu itu tidak ada namanya tempat, tidak ada namanya waktu. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya itu namanya azali, waktu azali, belum ada apa-apa. Maka kemudian terjadilah ledakan besar sehingga ledakan ini menyebabkan terjadinya waktu, menyebabkan terjadinya ruang. Nah, ini sudah dibuktikan sama orang-orang luar negeri, orang barat dengan teleskop elektron, ternyata ada garis-garis bekas cahaya bekas terjadinya ledakan yang menjauhi satu titik. Nah, ini bisa diketahui dengan mikroskop elektron yang punya orang barat, kita belum punya kelihatannya. Nah, maka banyak kemudian mereka yang mempercayai teori-teori ini sudah disebutkan dalam agama Islam semacam itu, dalam Al-Quran juga ada. Kita kembali pada topik ini, jadi jangan melenceng jauh-jauh ya. Itu ilmunya ilmu fisika. Saya sudah lama tidak mempelajari fisika soalnya. Ya, ya dulu saya mau diajak teman saya itu ngajar bimbel. Dia minta saya, wah kamu ngajar ngaji aja ya, paknya ngaji kok, ngajar baca Quran gini. Wah saya tak tolak, wah saya sudah bosan ngajar itu, di rumah ngajar Quran, di TPG ngajar ngaji, pondok juga iya, masa itu terus. Kalau mau ya tak ngajar matematika atau fisika. Wah ini kemudian saya beli buku-buku matematika fisika, ternyata tidak laku karena bukan sarjana matematika atau fisika. Wah, kita kembali lagi. Jadi hadis semacam ini jangan dimaknai dengan tekstual. Tekstual itu apa adanya. Ya harus ditakwili. Ketika ada dua orang bersekutu, jangan ditafsirkan kemudian berada di antara mereka, ya tidak semacam itulah. Kalau tafsirannya itu diberi barokah, ditambahi hartanya. Ketika Allah melihat ada salah satu itu berkhianat, maka Allah keluar, maka jangan dimaknai keluar betulan. Ini kan sama semacam itu. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu
ketika berkhutbah di banyak orang, itu kemudian dia mengatakan Allah itu berada di singgasananya dan bisa turun seperti saya turun dari mimbar, dipraktekkan benar. Nah, gara-gara itu kemudian banyak orang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah karena dia ikut paham apa namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di Ibnu Taimiyah meskipun terkenal, tapi banyak pendapat-pendapat beliau yang ditolak sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan, boleh dibaca, boleh dijadikan kawasan, tapi jangan dijadikan pegangan pendapat Ibnu Taimiyah. Karena banyak pendapat beliau itu yang nyeleneh. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ziarah kubur tidak boleh. Itu yang ngawiti ya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah yang ngawiti, yang memulai. Nah, tawasul dengan orang-orang yang soleh tidak boleh kecuali tawasul dengan zatnya Nabi. Nah, maka kemudian berkembanglah sampai tidak boleh tawasul dengan yang lain-lain. Maka jangan gampang terpengaruh. Oh, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Oh, syekhnya orang Islam. Kalau kita baca sejarah, nah, Anda pernah ngaji Al-Hikam kan? Al-Hikam itu adalah karangan dari seorang ulama namanya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu dulu pertama kali mempelajari ilmu agama, ya dia itu mempelajari fikih, tafsir dan lain sebagainya. Dengan dunia tasawuf dia benci sekali. Dengan namanya sufi benci sekali. Nah, akhirnya kemudian temennya yang ikut ngaji tasawuf, ngaji sufi, ngajak dia, ayo kita ngaji sama guru saya. Nanti kamu dengarkan, kalau masuk ya diterima, enggak ya kamu tolak, enggak apa-apa. Akhirnya dia ngaji pada guru temennya ini. Ngajinya itu kalau tidak salah cuma Arba'in Nawawi. Nah, ketika diterangkan hadis pertama, terangkan panjang lebar, Ibnu Athaillah kan pakar ilmu agama. Maka dia mikir-mikir, tuh, yang diterangkan sama saya ini kok tidak ada di kitab, belum pernah tak baca. Akhirnya besok penasaran ngaji lagi. Ngaji lagi kemudian ternyata masih membahas hadis yang sama tapi dengan penafsiran yang berbeda dan tidak ada di kitab lagi di akhiran. Sampai 3 kali akhirnya dia mikir-mikir, wah ini kalau bukan ilmu laduni ya dari mana lagi. Nah ini berarti betul-betul waliullah. Akhirnya kemudian dia berubah pandangannya, akhirnya mau belajar ilmu tasawuf. Akhirnya kemudian gurunya mengatakan, kamu nanti akan jadi 2 imam. Imam di masalah syariah dan imam dalam masalah tasawuf. Benar itu. Dia jadi guru torikot, juga jadi guru ilmu-ilmu dohir. Dan dia itu pernah berbantah-bantahan dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah kalah sama dia. Maka kemudian Ibnu Taimiyah dikasih peringatan, selama sama si hidup kamu jangan berfatwa yang aneh-aneh. Nah, akhirnya Ibnu Taimiyah diam. Ya, setelah beliau meninggal dunia, barulah Ibnu Taimiyah mulai bertingkah lagi. Fatwanya mulai aneh-aneh lagi. Jadi dulu ketika saya kurang pengetahuan, saya juga apa namanya, wah sangat percaya, sangat mengidolakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi ketika kita mempelajari lama-lama, mereka punya pendapat-pendapat yang agak beda. Kadang-kadang tidak diterima sama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa contohnya misalkan? Contohnya kalau di Muqaddimah apa namanya hadis Sarah Jami' Shogir Imam Munawi diterangkan Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya pendapat bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Jadi nanti orang-orang masuk surga, orang-orang masuk neraka setelah beberapa waktu berabad-abad lenyap semua. Nah, ini tidak diterima sama Ahlussunnah wal Jamaah pendapat ini. Jadi kalau kita mau ngaji ya ngajilah pada ulama-ulama Ahlussunnah yang betul-betul sanad keilmuannya jelas, pemikirannya luas, tidak hanya pemikirannya dia sendiri. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dulu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadisnya ini hasan. Bahkan ikut Imam Hakim, hadisnya adalah hadis sahih. Kemudian Imam Abu Dawud mengatakan tidak mengatakan apa-apa.
ketika meriwayatkan hadis ini beliau tidak mengatakan apa-apa, dan kalau dia tidak mengatakan apa-apa ada kemungkinan hadisnya hasan atau sahih. Tapi ada sebagian ulama meneliti lagi, oh ternyata hadisnya ini hadis mursal. Hadis mursal tidak bisa diterima. Nah, maka kalau ikut pendapatnya Imam Abu Dawud, beliau tidak mempermasalahkan hadis mursal. Beliau menerima hadis mursal. Karena itu kalau Anda punya Sunan Abu Dawud, nanti di belakangnya itu ada namanya kitab Marosilu Abu Dawud, Abu Dawud. Jadi hadis-hadis mursal yang diceritakan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Karena ikut pandangan beliau, hadis mursal itu sahih atau hasan. Orang yang pertama kali mengkritik pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Jadi dalam kitabnya yang berjudul kalau nggak salah apa ya, usul fikih yang pertama, saya lupa judulnya. Nah, maka di situ diterangkan bahwasanya hadis mursal tidak bisa diterima kalau tidak jelas periwayatannya, kecuali mursalnya Said bin Al-Musayyab. Kenapa kok diterima? Karena Said bin Al-Musayyab ini mursalnya selalu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mertua. Jadi Abu Hurairah itu ngajar ngaji, ya ada muridnya yang pinter namanya Said bin Al-Musayyab, jadikan mantu. Nah, kadang-kadang Said Al-Musayyab ketika meriwayatkan hadis kanjeng Nabi, Abu Hurairah dilewati saja, namanya hadis mursal. Tapi diteliti sama Imam Syafi'i, ternyata hadis-hadis mursal yang diriwayatkan Imam oleh Said bin Al-Musayyab itu selalu ada Abu Hurairahnya, karena itu diterima. Selain mursalnya Said bin Al-Musayyab tidak diterima sama Imam Syafi'i. Nah, pendapat ini kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Pendapat Abu Dawud kalah. Nah, tapi bagi beliau hadis mursal itu tetap hasan atau sahih. Tidak harus doif. Paham ya? Jadi hadis ini dihasankan oleh Imam